Hosana, Hosana, Hosana. Wah, halo anak-anak. Bersyukur sekali ya, hari ini kita bisa ketemu lagi. Nah, anak-anak tahu nggak Lause bawa apa nih? Tadi Lause masuk, Lause bilang apa? Hosana, Hosana, Hosana. Wah, Lause itu bukan kayak kurang kerjaan ya bawa-bawa ini. Dan Lause juga nggak mau nyampain nih ruang rekaman, enggak. Nah, ini ada maksudnya. Nah, kalau anak-anak lihat tanggalan, lihat kalender, seminggu lagi itu adalah hari raya Paskah. Itu berarti ini adalah Minggu Palma, Minggu Palem. Nah, anak-anak, ini adalah minggu yang terakhir di mana Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kami akan kembali dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang mau belajar supaya kami semakin kenal siapa Tuhan Yesus yang mati buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, tadi Lause bilang apa? Ketika itu Yesus di Minggu Palma, minggu yang terakhir, dia masuk ke kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu ramai ya, karena adalah pusat ibadahnya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk, dia pakai keledai, dia naik keledai ya. Terus orang-orang banyak dari anak kecil sampai orang dewasa meneriakan apa? Hosana, Hosana, Hosana. Apa artinya ya? Artinya adalah diberkatilah Tuhan Yesus yang datang hari itu. Wah, happy banget kan? Coba bayangin, rame sekali di jalanan Yerusalem itu. Mereka menaruh daun-daun palem, bajunya, kainnya di sepanjang jalan supaya Tuhan Yesus itu jalan masuk ke Yerusalem. Tapi tunggu dulu. Setelah kejadian itu, ada sesuatu yang terjadi. Ceritanya langsung berubah anak-anak. Yang tadinya happy, yang tadinya seru, yang tadinya rame, tiba-tiba jadi mengerikan. Wah, apa yang terjadi ya? Ternyata minggu terakhir sebelum Tuhan Yesus mati, itu adalah minggu yang paling berat di dalam hidup Tuhan Yesus. Padahal kalau kita mau tahu, kita mau berpisah dengan seseorang, harusnya kita pergi bareng, makan bareng gitu ya, ngobrol-ngobrol. Ini enggak. Justru itu adalah minggu yang berat sekali buat Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu melihat ada yang enggak beres nih di Yerusalem. Ada apa sih di Yerusalem? Kenapa Tuhan Yesus sampai harus datang di minggu terakhirnya di Yerusalem? Ternyata ada yang gak beres. Nah, apa yang gak beres itu? Ternyata ada D-O-S-A, dosa. Nah, Lause mau kasih lihat dosa itu kayak apa ya. Nah, anak-anak, di sini Lause bawa piring ya, yang masih putih nih ya, bersih. Ini adalah manusia pada awal Tuhan menciptakan. Manusianya baik-baik aja. Manusianya tidak berdosa. Tapi karena di Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa, makan apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, tiba-tiba manusia berubah. Manusia berdosa. Terus sampai zamannya Tuhan Yesus. Sampai di hari terakhir, sampai di minggu terakhir Tuhan Yesus mau disalibkan, manusia terus berbuat dosa. Oleh sebab itu, dosanya manusia itu jadi mengotori. Nih ya, lihat ya, piringnya jadi kotor, manusianya jadi kotor. Manusianya jadi cacat, manusianya jadi bernoda. Gimana cara bersihinnya? Tentu harus ada orang yang membersihkan, bukan? Tidak bisa bersihin sendiri. Nah, begitulah Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Kenapa? Karena orang-orang yang berdosa gak bisa
bersihin dirinya sendiri. Gak bisa bebasin dirinya sendiri. Nah, hari ini di dalam firman Tuhan, di dalam Matius, anak-anak bisa buka di rumah masing-masing ya. Matius pasal 26, ceritanya panjang nih ya. Jadi Lawson gak akan baca di sini semua karena nanti habis waktunya. Jadi di dalam Matius pasal 26 ayat 57 sampai yang ke 75. Nah, panjang ya. Nanti anak-anak bisa baca sendiri. Di situ diceritakan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus untuk membebaskan manusia dari dosa, dari dosa. Nah, mungkin anak-anak tanya, Lause, emangnya Tuhan Yesus nggak bisa selesain sendiri ya dosanya? Dengan cara yang gampang? Oh bisa, kenapa nggak bisa? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa, bukan? Tuhan yang memiliki segala dunia ini dan isinya. Tuhan Yesus bisa aja habisin semua manusia berdosa. Terus dia ciptain lagi manusia yang baru yang tanpa dosa. Bisa nggak? Bisa. Atau dengan cara lain, Tuhan Yesus bersihin dosanya sekaligus, ting, langsung bersih. Bisa nggak? Bisa. Tapi nggak kayak gitu caranya. Kalau gitu caranya, orang-orang akan dosa lagi. Karena apa? Gampang kok. Nanti Tuhan Yesus tinggal ting, bersih dosanya. Gitu ya? Enggak. Tapi harus ada cara yang juga berat dan mengerikan. Karena apa? Dosa itu mengerikan anak-anak. Nah, kita coba ikutin ya perjalanan Tuhan Yesus. Ada 5 episode ya. Episode 1. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, tadi orang-orang lambaikan apa? Daun palma ya, daun palem. Itu orang-orang seneng banget gitu kan. Wah, Tuhan Yesus datang sebagai raja, mau perang buat kita gitu kan ya. Itu tentara Romawi pasti kalah semua. Kita nggak akan dijajah. Tapi pemikiran mereka salah. Tuhan Yesus itu datang betul sebagai raja, tapi raja yang mati di atas kayu salib. Loh, kok gitu? Dan karena hal itu, orang-orang mulai membenci Yesus. Episode 2. Anak-anak, karena orang-orang membenci Yesus, dari orang biasa sampai pemuka-pemuka agama, sampai pemerintah-pemerintah negaranya, disinilah Yesus di Taman Getsemani, dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan menderita. Tapi sebelum itu terjadi, dia berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani. Firman Tuhan bilang apa? Alkitab bilang apa? Tuhan Yesus berdoa sambil keringatnya tetes-tetes seperti darah. Saking sedihnya. Duh Tuhan, gimana ya? Boleh nggak aku nggak ditangkap? Tuhan sempat bilang gitu. Tapi Tuhan terus lanjutin doanya apa? Nggak apa-apa. Asal aku taat kepada Bapa, aku jalanin semuanya. Yang penting manusia yang berdosa ini bebas dari dosa. Nah, setelah Yesus selesai berdoa, apa yang terjadi? Tuh, orang-orang sudah ada di luar taman, mau tangkap Yesus. Dan di situ ada siapa? Ada salah satu murid Yesus. Siapa? Yudas Iskariot. Yudas inilah yang menjual Yesus, anak-anak. Dengan 30 keping perak, dia jual Yesus. Dia dapat duitnya, dia kasih tahu, tuh Yesus lagi ada di Taman Getsemani, tangkap dia. Tangkap makanya. Episode yang ketiga. Saat itu Yesus dibawa dengan paksa. Ayo kamu, cepetan jalan. Ditendang-tendang, terus dipukul dan sebagainya. Masuk ke mana? Masuk ke pelatarannya Imam Besar Kayafas. Wah, di situ banyak orang teriak-teriak, hukum Yesus, salibkan dia. Salib itu adalah hukuman yang paling mengerikan, paling berat buat orang zaman itu. Makanya semua orang bilang, salibkan Yesus. Kenapa sih mereka benci banget sama Yesus? Gak tahu. Yang penting mereka gak suka aja sama Yesus. Makanya mereka minta Yesus disalibkan.
aneh juga ya orang-orang ini ya. Nah, akhirnya imam besar tadinya nggak mau menghukum. Tapi imam besar tanya, apakah kamu anak Allah? Lalu Yesus jawab apa? Betul, kamu yang ngomong, aku anak Allah. Marahlah itu imam besar Kayafas. Orang ini sudah menghina Allah. Wah, akhirnya Kayafas bilang apa? Bawa dia ke Pontius Pilatus. Episode yang keempat. Tuhan Yesus dibawa ke pelatarannya wali negeri Pontius Pilatus. Orang-orang banyak itu terus ikutin karena mereka nggak puas. Harus sampai disalib. Gak tahu gimana caranya sampai Yesus mati. Saya mau ikut, mau lihat. Nah, di pelataran itu anak-anak, apa yang terjadi? Pontius Pilatus itu adalah orang penting di negara itu. Dia nggak mau hukum Yesus sebenarnya. Karena apa? Dia nggak temuin kesalahan. Yesus itu nggak salah. Satu pun kesalahan nggak ada. Istrinya bilang sama Pontius Pilatus, kamu hati-hati ya. Dia itu tidak ada salahnya. Jadi jangan sampai kamu menghukum dia. Jangan sampai nanti kamu yang disalahin. Lalu si Pontius Pilatus bilang gini, aku tidak mau tanggung jawab kalau kalian semua mau menghukum Yesus, mau menyalibkan Yesus, silahkan, tapi aku tidak mau. Lalu dia cuci tangan. Sebagai simbol dia gak mau ikut campur. Saya gak mau disalah-salahin. Tapi karena orang banyak itu ingin menghukum Yesus, menyalibkan Yesus, akhirnya semua orang menyeret Yesus. Pergi kemana? Episode yang kelima. Yesus diseret, disuruh apa? Panggul kayu salib, pergi ke Bukit Golgota. Di bukit itulah bukti nyata Tuhan Yesus sayang sama kita. Anak-anak, Tuhan Yesus nggak marah sedikit pun. Ketika orang mencambuk dia, meludahi dia, diolok-olok, dihina, dipukul, ditendang dan sebagainya, Tuhan nggak marah. Tuhan diam saja. Bahkan di atas kayu salib Tuhan apa? Berdoa kepada Bapanya. Bapa, ampunilah mereka. Anak-anak lihat ya. Tuhan Yesus tidak membenci sama sekali orang-orang yang membenci dia. Tapi Tuhan Yesus mau mengampuni orang-orang yang salah itu. Dan di akhir nafasnya, Tuhan Yesus menghadap ke langit dan berkata apa? Sudah selesai. Anak-anak, apa artinya sudah selesai? Sudah selesai artinya Tuhan Yesus sudah selesai menanggung dosa manusia. Selesai. Tapi balik lagi kepada manusia. Kamu mau percaya nggak sama Tuhan yang disalib itu? Kalau nggak mau percaya, silahkan hidup di dalam dosa. Kalau kamu mau percaya, hidupmu bebas dari dosa. Anak-anak, lo mau tanya, siapa sih yang seharusnya tergantung di kayu salib itu? Lause, anak-anak, papa, mama, dan semua orang di dalam dunia ini yang berdosa. Itu yang harus disalibkan. Tapi kenapa Yesus yang datang? Karena Yesus tahu kita nggak bisa melakukan itu semua. Makanya dia datang. Nah, coba kita lihat ya. Yang tadi belum selesai ya. Ini tadi sudah ada dosanya. Gimana caranya Yesus menyelesaikannya? Nah, sebentar ya anak-anak ya. Copot nih. Nah, Tuhan Yesus menyelesaikan dengan cara datang ke dalam dunia orang-orang yang berdosa. Dia masuk ke dalamnya dan dia rela mati. Anak-anak lihat, dosanya yang merah tadi
kesedot semuanya. Itu bukti apa? Tuhan Yesus menanggung semua dosa manusia. Dan lilinnya mati. Dengan cara apa? Yesus mati di kayu salib. Anak-anak, sekarang anak-anak kan ikut sekolah minggu setiap hari minggu ya. Ikut Zoom, dengar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tahu Tuhan itu mati buat anak-anak. Hidup anak-anak gimana? Masih suka marah-marah? Masih suka malas belajar? Masih suka ngelawan papa mama? Masih suka bicara kasar dan kotor? Atau anak-anak melakukan dosa yang lain, suka bohong dan sebagainya? Anak-anak ingat, Tuhan Yesus sudah mati buatmu dan buatku. Kalau kita masih hidup dalam dosa, itu berarti kita tidak menghargai Tuhan yang mati. Kematian Tuhan menjadi sia-sia, menjadi nol. Gak ada artinya. Itu sebabnya hari ini di minggu terakhir sebelum minggu depan kita rayain Paskah, Tuhan Yesus bangkit, kita berdoa sama-sama kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidup menyenangkan Tuhan. Aku mau hidup jauh daripada dosa. Aku tidak mau lagi melakukan dosa di dalam hidupku. Yuk sama-sama kita berdoa ya anak-anak, supaya kita ingat hari ini bahwa kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang sayang sama kita, yang sudah mau mati buat kita. Mari kita berdoa. Anak-anak ikutin dari rumah masing-masing ya. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengar kisah yang menakjubkan tentang Tuhan. Tuhan yang sudah mati buat kami. Kami ini adalah anak-anak yang suka melakukan dosa. Ampuni kami Tuhan, karena kami berulang kali bilang mengasihi Tuhan, tetapi hidup kami tetap melakukan dosa. Hari ini Tuhan, kami mau berjanji di hadapan Tuhan. Kami mau hidup jauh dari dosa. Kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati buat setiap kami. Kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, nanti percobaannya bisa dilakukan di rumah ya. Gampang banget nih, supaya kita terus ingat bahwa Tuhan itu yang menanggung dosa kita sampai dia rela mati di atas kayu salib. Nah, hari ini ayat hafalannya terambil dari Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama ya dari rumah masing-masing, nanti anak-anak dihafal, oke? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dengan mati buat kita. Amin. Terima kasih buat hari ini. Terus bersyukur kepada Tuhan yang sudah berkorban untuk setiap kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.